coba bahas untuk video kali ini adalah bagaimana mencari ukuran letak dengan menggunakan data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contoh soal atau contoh kasus saya ini mengulang dari materi-materi sebelumnya. Nah, di dalam ukuran letak, kita mengenal yang namanya kuartil, kemudian desil, dan persentil. Di mana untuk kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok, sedangkan desil memecahkan data menjadi 10 kelompok, sedangkan persentil itu menjadi 100 kelompok ya. Nah, di dalam kuartil itu nilai kuartilnya itu hanya ada nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan desil itu dari kuartil pertama sampai dengan desil ke 9, tidak ada desil 10. Jadi dari desil 1 sampai dengan desil 9, sedangkan persentil itu dari persentil 1 sampai dengan persentil 99. Ya, betul. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu saja, kita akan coba bagaimana mencari nilai kuartil, ya, terutama mungkin nanti kuartil ke-1, kedua, atau ketiga. Nah, di dalam rumus kuartil, itu pertama kita harus menentukan letak kuartilnya. Jadi, letak kuartil ke I di sini kalian bisa ganti menjadi, misalkan yang akan dicari adalah kuartil pertama, maka ganti I-nya menjadi 1. Kalau dicari letak kuartil kedua, maka I-nya ganti dengan 2. Kalau kuartil ketiga, cari I-nya ganti menjadi I3. Rumus kuartil, maka seperti ini. B ditambah 1/4N dikurangi FKS dibagi dengan FKI dikali dengan C atau interval. Di mana KI itu adalah nilai kuartil ke I, ya. Jadi nilai kuartil berapa yang akan kita cari. Kemudian B adalah batas bawah limit kelas, ya, batas bawah limit kelas. Kemudian FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan FKI itu adalah frekuensi kelas kuartil berada, C interval, dan N adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 70. Nah, kita akan coba langsung saja bagaimana mencari nilai kuartil pertama. Ya, mencari nilai kuartil pertama. Bagaimana caranya? Pertama adalah kalian tentukan atau cari di mana letak kuartilnya. Jadi pertama cari di mana letak kuartilnya. Caranya itu adalah kalian hanya tinggal mencari ininya aja. I/4 N-nya kalian cari terlebih dahulu, maka itu sudah bisa menentukan letak kelas kuartilnya. Karena yang akan kita cari adalah kelas kuartil pertama, maka I-nya kalian ganti menjadi 1, maka sama dengan 1/4 dikali dengan N-nya adalah 70. Kurung tutup, langsung aja enter, sorry. 17,5. Jadi frekuensinya untuk kelas pertama, kuartil pertama itu adalah 17,5. Nah, kita cari nilai 17,5 itu berada di kelas keberapa? Kalau di kelas ke-1 itu baru 1 frekuensi, kelas kedua ini baru 4 ya. Kelas ketiga baru 12, kelas keempat baru 30. Jadi untuk kelas ketiga kan baru sampai 12 nih frekuensinya, berarti belum mencukupi kuartilnya, nilai kuartilnya atau letak kuartilnya. Maka untuk kuartil pertama itu adalah di kelas keempat karena jumlah frekuensinya melebihi nilai frekuensi ini. Jadi untuk kuartil kelas pertama itu adalah di kelas keempat. Maka setelah kita tentukan letak kuartilnya, kita bisa menentukan nih batas bawah kelasnya atau batas bawah limit kelas kuartilnya sama dengan berapa? 71,5 sama dengan 71,5 untuk batas bawah limit kelasnya. Kemudian
FKI atau frekuensi kelas kuartilnya adalah di mana? Iya, frekuensi kelas kuartilnya karena dia di kelas keempat, maka sama dengan 21. Lalu FKS-nya, FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Jadi kalau tadi itu adalah frekuensi kelas kuartilnya, kalau FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Itu sama dengan berapa? Frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelum kelas keempat berarti sama dengan 12. 12. Intervalnya sama dengan 5. Contoh-contoh kasus sebelumnya, maka setelah kita bisa menentukan nilai B, FKI, FKS-nya, kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya ya. Itu sama dengan B 71,5 ditambah kurung buka per 4N atau 17,5 dikurangi FKS atau dikurangi 12 dibagi dengan FKI atau sama dengan 21 dikali T atau interval. Maka nilai kuartil pertama itu sama dengan 72,81. Itu untuk nilai kuartil kelas pertama. Saya loncat saja langsung bagaimana mencari kuartil ketiga di data ini. Sama langkah-langkahnya adalah pertama cari dulu di mana letak kelas kuartil ketiga. Jadi kelas kuartil ketiga kita cari dulu di mana nih letaknya. Sama dengan 3 dibagi 4 dikali dengan 70. Itu ada di 52,6. Itu 52,5 itu di kelas keberapa? Saya tanya, misalkan di kelas kelima sudah nyampe belum? Sampai frekuensi gini. Belum. Ya, belum. Karena berarti posisi untuk letak kelas kuartil ketiga itu adalah di kelas ke-6. Betul, kelas 6. Jadi kita setelah menentukan letak kuartilnya, letak kelasnya, maka kita bisa menentukan B, FKI, FKS. Berapa B-nya untuk kuartil ketiga? Sama dengan 81,5. Kemudian frekuensi kelas kuartilnya sama dengan 10, betul. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya adalah 51. Ininya intervalnya 5. Maka setelah ketemu semua, kita masukkan ke dalam rumus. B-nya 81,5 ditambah kurung buka 3/4N-nya adalah 52,5 dikurangi FKS-nya adalah 51 dibagi frekuensi kelasnya kemudian dikali 5. Maka nilai kuartil ketiga untuk data ini adalah 82,25. Itu untuk menentukan nilai kuartil ke-1 dan ke-3. Nanti silahkan kalian coba cari misalkan nilai kuartil kedua. Nah, yang selanjutnya adalah mencari desil. Prinsipnya sama saja, baik itu mencari kuartil, desil, atau persentil, ya hanya tinggal pembagiannya saja. Kalau dengan kuartil itu dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Nah, misalkan saya ambil contoh, misalkan berapa sih nilai desil ke berapa? Ke-5 misalkan dari data ini. Sama langkah-langkahnya adalah pertama kalian cari dulu di mana letak kelas desil ke-5. Berarti rumusnya kalian cari dulu dengan I 10N, I-nya ganti menjadi 5. 5/10 dikali 70. 35 frekuensinya. Maka kalau kita lihat letak kuartilnya, letak desilnya, itu ada di kelas keberapa? Kelas keempat, nilai frekuensinya baru 33. Sedangkan ini adalah 35. Maka
letak kelas desilnya itu di kelas ke-5. Betul, kelas 5. Maka kita sudah bisa menentukan batas bawah limit kelasnya. Kelas kelima adalah sama dengan 76,5. Kemudian frekuensi desilnya itu sama dengan berapa? 18. Kemudian frekuensi kumulatif kelas kuartilnya adalah 33. Ininya 5. Intervalnya. Kalau sudah ketemu, kita tinggal masukkan saja. Masuk ke rumus. B 76,5 ditambah kurung buka 5/10 N itu sama dengan 35 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya, dibagi dengan frekuensi desil 5-nya 18 kemudian dikali dengan C atau interval. Maka desil kelima itu adalah nilainya 77,06. Ya, nanti silahkan kalian cari, prinsipnya sama saja untuk langkah-langkahnya. Kalian coba cari desil kedua, misalkan berapa, desil ke-9 berapa. Nah, sama halnya dengan persentil, langkah-langkahnya sama aja. Hanya tinggal dibagi dengan 1/100. Silahkan coba kalian juga cari misalkan persentil 25 sama persentil 65. Coba dicari. Mungkin itu saja untuk pembahasan materi bagaimana mencari ukuran letak dengan menggunakan data berkelompok. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.